Nah, terima kasih kami sampaikan kepada ibu semua yang sudah hadir di sini, yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar. Jadi nanti kita akan sama-sama sharing mengenai sebuah metode yang sudah sangat lama kita kembangkan dan insya Allah sudah terbukti dan sudah teruji. Karena dari metode ini tidak cuma satu anak, dua anak, tidak cuma 10-20, tapi sudah ratusan bahkan ribuan anak yang sudah merasakan bagaimana sih metode ini diterapkan. Gitu ya, dan harapan kami memang ibu-ibu yang hari ini datang ke sini tidak hanya sekedar datang tapi juga bisa merasakan, dan nantinya harapan kami juga bisa mengaplikasikan metode ini ke putra-putrinya di sekolah. Baik ibu-ibu sekalian, tadi sudah diawali dengan doa ya. Sudah ya, baik. Ya, yang depan ini dari TK-nya apa dari SD-nya? Oh, dari TK-nya, berarti yang belakang dari SD. Oke, baik. Baik, nah izinkan saya memperkenalkan diri ibu sekalian. Itu nama saya, ya, nama saya Syahik Ashar. Biasanya kalau di Aji dipanggilnya dengan Kak Syahik. Ya, kita memang di Aji tidak ada yang dipanggil Pak atau Bu. Pasti dipanggilnya dengan sebutan Kak. Karena memang ada beberapa alasan ibu sekalian. Yang pertama adalah karena fungsi utama pengajar di Aji itu bukan sebagai guru, tapi lebih ke pendamping kelas, lebih banyak ngajak bermain dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa membangun sebuah chemistry yang dengan baik terhadap anak-anak dimulai dari sebuah panggilan. Kita menggunakan kata Kak di sini sifatnya universal ya, artinya laki-laki perempuan pun bisa pakai kata Kak, gitu kan, dan bisa dipakai formal maupun informal. Dan yang paling penting adalah biar kita kelihatan agak muda. Ya, betul sekali. Itulah kenapa sampai sekarang Seto Mulyadi tetap dipanggil Kak Seto. Meskipun usianya sudah 50 tahun ke atas ya, sudah punya cucu, tapi tetap dipanggil Kak Seto, gitu ya. Nah, itu sedikit profil saya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum di Aceh saya pernah bekerja di beberapa tempat ya. Jadi operator SPBU itu pernah. Operator SPBU itu yang posisinya paling depan sendiri Ibu, yang ketemu dengan kendaraan bermotor, gitu ya. Pengalaman yang menurut saya sulit dilupakan ketika jadi operator SPBU itu adalah yang pertama malam takbiran. Yang kedua adalah hari kedua hari raya. Nah itu pegelnya minta ampun ya. Kebetulan saya pernah pas malam takbiran dapat shift sore. Biasanya kan kalau malam itu pasti ada konvoy, sepeda motor, kendaraan sebenarnya panjang gitu ya. Nah waktu itu saya pernah start dari di Pulau Pompa namanya. Itu di sepeda motor mulai jam 3 sore start sampai jam 9 malam. Itu nggak ada duduk-duduknya karena motornya nggak habis, sampai ngantrinya itu bukan 1 kilometer lagi, berkilo-kilo, dan nggak habis sampai jam 9 malam. H+2 itu juga sama. Jadi ngantrinya itu panjang banget dan kaki rasanya luar biasa pegelnya saat. Nah, saya pindah di Aceh tahun 2012 Ibu. Nah, 2012 bulan September tanggal 17 jam 3 sore. Itu jam pertama kali saya ngajar di Aceh dan jam pertama kali saya mengajar di kelas. Karena memang sebelumnya saya tidak pernah mengajar. Secara background saya bukan orang pendidikan. Ya, mengajar itu bukan hal yang ada di benak saya saat itu. Karena secara background saya backgroundnya desain grafis. Jadi jauh dari yang namanya pendidikan. Tapi alhamdulillah selama di Aceh saya dapat banyak insight, terutama ke anak-anak. Jadi waktu itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Pertama kali ngajar jam 3 sore. Satu kelas isinya waktu itu 7 anak. 7 atau 8 ya sahabat, sekitar 7 mungkin. 2 perempuan, yang 5 laki-laki. Paling tinggi kelasnya kelas 2 SD. Paling kecil kalau nggak salah waktu itu TKA atau TKB saya lupa. 15 menit pertama kondisi kelas itu normal. Ya, masuk menit ke 20-25 ada salah satu siswa saya yang tidak saya ajak ngomong, tidak saya pegang pun saya enggak gitu ya, tapi tiba-tiba dia nangis di kelas ya.
Bapak Ibu bisa sih membayangkan ya, orang yang nggak pernah ngajar sama sekali, nggak punya pengalaman ngajar, dihadapkan dengan kondisi seperti itu ya, ada anak kecil yang nangis di kelas. Yang saya khawatirkan itu bukan bagaimana cara menangani si anak ini yang nangis itu ya, bukan itu, tapi kebetulan di luar ada orang tua yang nunggu. Khawatirnya si orang tua ini berpikirnya yang tidak. Nah itu yang saya pikirkan tapi dari situ alhamdulillah saya mulai belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan anak. Bagaimana menyiapkan sebuah materi yang efektif ke anak-anak, bagaimana menyiapkan sebuah materi yang efisien ke anak-anak. Nah, jadi tahun ini tahun ke-10 mau masuk tahun ke-11 saya di AJI Ibu. Ya cukup, bukan jumlah baru ya. Baik, nah itu sedikit mengenai saya. Jadi saya sekarang di manajer trainingnya AJI gitu ya. Jadi saya menyiapkan para guru-guru AJI sebelum mereka ngajar di kelas gitu ya, memberikan pelatihan dan sebagainya. Baik, itu sedikit mengenai saya Bapak sekalian. Kita langsung ke materi saja. Tadi sudah diawali dengan ini ya, 3 syarat belajar ya. Syarat belajar pertama tadi apa? Sudah makan? Ya kalau belum, nanti kalau sudah selesai makan dulu ya Bu ya. Apalagi yang satu ya kesannya. Baik. Nah dari syarat belajar yang pertama adalah konsentrasi. Nah, karena sudah diawali dengan dinamika belajar, ada konsentrasi dan sebagainya, saya mau cek lagi ya konsentrasinya. Kalau merah tepuknya berapa kali Ibu? 1 kali. Merah berapa kali? 1 kali. Kita coba sama-sama diangkat seperti ini. Tangannya kita mulai. Merah, 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 meja. Loh, kok ada adiknya di sini? Kamu kelas berapa? Oh, kelas 2. Gak apa-apa, yang sekalian belajar ya. Baik, yang kedua adalah kuning. Kuning tepuknya 2 kali Ibu. Gitu ya, kita mulai. Kunir. Hah? Kunir kok tepuk? Kita mulai. Kuning, kuning, merah. Yes, masih ada yang antara iya dan tidak gitu ya. Yang ketiga, hijau. Tepuk 3 kali. Hijau, 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 merah. Yes, sip. Sekarang kita gabung warnanya. Jadi kalau saya bilang merah kuning, tepuk 1 dulu, baru 2. Jadi harus ada jedanya. Kita mulai. Kuning merah. Gak usah dipikir Bu, langsung aja program ya. Hijau merah. Merah kuning. Hijau merah. Kuning merah. Oke, baik ya. Minimal sudah 60% lah ya. Ya, jadi memang konsentrasi itu penting Bapak Ibu sekalian ya. Di kelas pun juga seperti itu ya. Kita biasakan kalau TK kan lebih ini lagi gitu kan, lebih meriah lagi daripada yang tadi gitu ya. Nah, memang saya tertarik dengan pembelajaran anak TK itu karena materinya biasanya menyenangkan dan bertahan lama gitu ya. Nah, nanti akan kita belajar terkait itu. Baik, itu sedikit mengenai sebenarnya tadi sudah disampaikan ya. Nah, ini akan kita pelajari hari ini Ibu sekalian. Yang pertama adalah dinamika belajar. Tadi sudah disampaikan dinamika belajar. Yang kedua adalah metode pikir otak manusia. Jadi kita akan sedikit membedah bagian dan fungsi dari otak manusia. Yang ketiga adalah metode fingermatics ya. Tadi dinamika belajar kita sudah sedikit. Pertama tadi adalah konsentrasi. Nah, biar lebih mudah kita mengingat dinamika belajar atau syarat belajar sebelum masuk ke materi utamanya, kita buat simbolnya. Jadi kalau simbol konsentrasi itu tangannya digenggam tangannya dibuat seperti ini Ibu, kemudian ditempel di kepala. Ya, ini bukan bunuh diri ya, mohon maaf ya. Tapi ini memang simbolnya seperti ini ya. Jadi kalau saya tanya,
syarat belajar yang pertama jawabnya adalah konsentrasi. Ya, syarat belajar yang pertama adalah konsentrasi. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua pasti sudah banyak. Nah, ini ada videonya. Kurang kenceng sih. Kita ulangi lagi. Kenapa Ibu? Ya, ini kejadian nyata ya Ibu ya. Tidak ada edit sama sekali. Jadi ini memang kejadiannya cukup lama, sekitar awal tahun 2000-an kalau nggak salah. Beliau ini seorang politisi dari negara Korea Selatan. Ya, ketika berorasi, jadi karena politisi dan waktu itu sedang berorasi di depan wartawan, di depan banyak orang. Karena saking semangatnya, saking energiknya, sampai lupa kalau pakai gigi palsu. Ya, kita jadikan semangatnya Bapak ini sebagai syarat belajar yang kedua. Syarat belajar yang kedua adalah semangat. Coba tabung semangat. 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 Ibu usianya berapa Ibu? 50 ke atas. 50 ke atas. 55. Loh kan 50. Gue gak terima. Ya, tapi Ibu yang sudah usianya sudah banyak daripada kita gitu ya. Tapi masih jadi contoh bagi kita bahwa dengan usia seperti ini pun masih semangatnya luar biasa gitu ya. Nah, kita sebagai anak muda pun harus mencontoh semangatnya beliau. Iya. Nah, nanti diselesaikan di yayasan ya, Bu. Baik, nah kita jadikan sebagai syarat belajar yang kedua. Semangat, jadi semangat simbolnya tangan digenggam, tarik ke bawah. Semangat. Ya, syarat belajar yang pertama tadi apa, Ibu? Konsentrasi. Syarat belajar yang kedua adalah semangat. Nah, syarat belajar yang ketiga, Ibu, kita punya yang namanya tepuk gembira. Sudah punya tepuk gembira? Belum? Baik, saya ajari tepuk gembira. Tepuk gembira hampir sama dengan tepuk semangat. Tepuknya 3 kali, jadi apa bawahnya nanti seperti ini. Tepuk gembira, gembira, diputar gembira, hore. Ya, jadi bentuk setengah lingkaran. Kita lakukan sama-sama. Tepuk gembira. Hore. Nah, ketika melakukan tepuk gembira, satu harus yang kedua ikhlas ya. Jangan pernah melakukan tepuk gembira tanpa ekspresi Ibu. Jadinya akan seperti ini. Hore. Malah jadi menyeramkan ya. Ya, jadi itu 3 syarat belajar. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah semangat, yang ketiga adalah gembira. Baik.